katakan kepadamu. Amin. Perhatikan apa yang Bapak katakan. Perbaharui cara mendengar, ubah cara mendengar. Amin. Yang kedua, hiduplah di dalam perkataan Bapak. Amin. Terhubung erat supaya apa yang menjadi iman Bapak rohanimu itu menjadi iman. Apa yang menjadi kasihnya itu menjadi kasih. Apa yang menjadi doktrinnya itu menjadi doktrin. Haleluya. 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 Apa menjadi cara pandangnya menjadi cara pandang. Dengan demikianlah maka engkau dibangun menjadi surat Yesus. Firman dituliskan di dalam hati. Haleluya. Tapi yang ketiga tidak saya sampaikan tadi malam adalah kobarkanlah karunia yang ada padamu. Haleluya. 3 hal ini akan menjadi berita bagimu terus bekerja. Pertama, perhatikanlah apa yang dikatakan oleh Bapak rohani. Yang kedua, hiduplah di dalam perkataannya. Haleluya. Yang ketiga, kobarkanlah karunia yang ada padamu. Haleluya. Karena apa yang diimpartasikan Bapak rohanimu adalah kehidupan Kristus. Haleluya. Dan juga karunia-karunia roh yang diimpartasikan lewat penumpangan tangan oleh Bapak rohanimu. Dia mengimpartasikan karunia-karunia Roh Kudus itu. Bagaimana karunia-karunia itu bisa bekerja? Ketika kau makin sering praktek, maka itu akan semakin berkobar. Haleluya. Bagaimana cara mengobarkan api di dalam kayu bakar? Semakin kau goncang, geser, dia akan semakin berkobar. Haleluya. Dia akan semakin berkobar. 3 hal ini. Apa itu? Perhatikanlah perkataan Bapak rohanimu. Yang kedua, hiduplah di dalam perkataannya. Yang ketiga, kobarkanlah karunia-karunia yang ada padamu. Haleluya. Karena dengan mengobarkan karunia yang ada padamu, maka rohmu akan berkobar-kobar dan engkau akan melayani dia. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dengan roh yang berkobar-kobar, engkau akan bangkit keluar dari yang namanya kau dilayani, tapi kamu akan mulai melayani Tuhan. Haleluya. Dengan roh yang berkobar-kobar, kau tidak lagi fokus kepada keadaanmu, kekuranganmu, kelemahanmu, dan sekelilingmu, tapi kau fokus kepada Dia yang kau cintai berkobar-kobar. Haleluya. Dengan roh yang berkobar-kobar, kau akan bisa mengatasi segala keadaanmu. Haleluya. Katakan nomor 1 apa? Perhatikanlah perkataan Bapak rohanimu. Nomor 2, hiduplah di dalam perkataan Bapak rohanimu. Haleluya. Nomor 3, kobarkanlah karunia-karunia yang ada padamu karena penumpangan tangan Bapak rohanimu. Haleluya. Haleluya. Kenapa saya sering tumpangi tangan? Untuk mengimpartasikan. Haleluya. Mengimpartasikan firman, mengimpartasikan karunia-karunia, mengaktifasi karunia-karunia bisa bekerja di dalam dirimu. Maka ketika kau tiba-tiba selesai berbicara, kenapa saya bisa mengatakan itu? Karena kamu sudah diaktifasi kepada karunia-karunia itu. Ketika kau menumpangkan tangan, maka orang itu akan sembuh. Kau katakan kenapa bisa disembuh? Karena kau sudah diaktifasi, ada di dalam kuasa kesembuhan itu. Haleluya. Haleluya. Sehingga kau bisa melihat Bapak rohanimu sebagai orang diutus oleh Allah. Firman yang datang dari mulutnya adalah firman yang datang dari mulut Tuhan. Haleluya. Sehingga kau tidak lagi melihat dari kelemahan-kelemahan, tapi kau bisa melihat apa yang telah dikaruniakan Allah lewat hidupnya, supaya itu ada padamu. Amin. 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 Nah, itu sebabnya itu yang akan membawamu kepada pewahyuan. Pewahyuan demi pewahyuan. Haleluya. Haleluya. Amin.
Amin. Maka di mana Yesus dilukiskan dengan benar, maka di situ Roh Kudus akan bekerja dengan melimpah. Haleluya. Yang kedua, di situ akan ada mujizat-mujizat. Galatia 3 ayat 2, ayat 1, 2 dan 5. Haleluya. Di mana Yesus dilukiskan, maka Dia akan menyatakan pekerjaan Roh Kudus dengan melimpah, yaitu ketika kamu percaya. Amin. Percaya kepada orang yang diutus oleh Allah. Kamu hidup menerima pribadinya sama seperti kamu menerima Allah. Haleluya. Haleluya. Percaya kepada berita yang diberitakannya, yaitu siapa Yesus yang sesungguhnya, yang dilukiskan dengan nyata kepadamu, apa yang telah dikerjakannya dengan selesai, dan kamu akhirnya bisa melihat kamu ada di dalam Dia. Saya ulangi, apa pemberitaan dari orang yang diutus Allah kepadamu? Siapa Yesus yang sesungguhnya, sehingga oleh karena kasih karunia Allah Dia bisa melukiskan Yesus dengan nyata kepadamu. Yang kedua, Dia akan menyatakan pekerjaan-pekerjaan Kristus yang sudah Dia selesaikan. Haleluya. Dan yang ketiga, supaya kamu hidup melihat kamu ada di dalamnya. Haleluya. Di dalam apa? Di dalam apa yang telah Yesus sudah selesaikan. Haleluya. Kalau Dia sudah selesaikan, maka imanmu adalah di dalam Dia. Haleluya. Di dalam Dia siapa? Di dalam Kristus. Berarti melihat di dalam Kristus, maka kamu juga akan melihat apa yang sudah Tuhan katakan kepadamu. Maka tadi malam juga dikatakan dari hari gathering kita bahwa baik sekali penglihatanmu, dan aku akan segera melaksanakan firman-Ku. Haleluya. Haleluya. Jadi ketika kamu bisa melihat kamu ada di dalam Dia, katakan melihat bahwa aku ada di dalam Dia, di dalam apa yang Dia sudah kerjakan, sudah selesai Dia kerjakan, maka itulah akan membawaku kepada iman. Iman di dalam apa yang Yesus sudah kerjakan, maka itulah kehidupanku yang sesungguhnya. Haleluya. Haleluya. Bukan di dalam apa yang dikerjakan, dibuktikan, direncanakan oleh dunia. Hari ini Papa akan mengajar siapakah Yesus itu, dan kemudian juga tadi saya katakan apa yang telah dikerjakannya, dan kita ada di dalam Dia. Sekarang kita akan belajar Yesus adalah firman. Haleluya. Yesus adalah firman. Firman yang bagaimana? Firman yang sudah ada sejak semula. Haleluya. Jadi Yesus itu sudah ada sejak semula. Amen. Sejak semula, sebelum dunia ini ada. Mari kita lihat dulu Yohanes 1 ayat 1. Oh haleluya. Saya bersyukur kepada Tuhan ketika saya terus ada di dalam firman-Nya, selalu baru-baru, selalu baru setiap hari. Dan saya melihat kemurahan Allah bekerja sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Maka kamu harus mengikuti saya, dan kamu akan memperhatikan. Setelah saya ajarkan ini, maka kamu perhatikan. Haleluya. Amati, selidiki dengan berulang-ulang, maka kamu akan melakukan itu. Maka kamu akan seperti memperhatikan pelita di tengah kegelapan. Awalnya kau lihat adalah pelita dalam kegelapan, tapi akhirnya kau melihat fajar yang menyingsing seperti bintang timur. Haleluya. Maka apa yang Bapak ajarkan kepadamu bisa saja anak segini yang terbuka, tapi ketika kamu mengamat-amati,
ketika kamu memperhatikan, ketika kamu memeditasinya, ketika kamu mendeklarasikannya, maka bukan lagi terang seperti ini yang kau lihat, tapi kamu akan melihat matahari yang bersinar sampai rembang tengah hari. Haleluya, haleluya. Sehingga apa yang dikatakan, maka perhatikanlah apa yang kukatakan kepadamu tadi malam, maka kamu akan menerima pengertian dalam segala hal. Haleluya. Perhatikanlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Di mana itu tadi malam di situ dituliskan? 2 Timotius 2 ayat 7. Haleluya. Haleluya. Perhatikanlah apa yang telah disampaikan oleh Bapak rohanimu. Haleluya. Perhatikanlah dengan seksama seperti engkau memperhatikan pelita di tengah kegelapan. Terus engkau perhatikan, terus dengan tekun kau perhatikan, maka cepat atau lambat kau akan mulai melihat bukan lagi pelita yang di dalam kegelapan, tapi yang namanya fajar, yaitu bintang timur. Haleluya. Yang menjadi bersinar atasmu, bukan lagi hanya untuk kegelapan itu, tapi sekarang menyinari engkau. Itu yang dimaksud katanya tadi di dalam apa tadi itu? Di dalam 2 Timotius 2 ayat 7. Perhatikanlah apa yang telah dikatakan Bapak rohanimu, maka Tuhan firman akan memberi pengertian kepadamu. Amin. Pengertian dalam segala hal, bukan sebagian hal, dalam segala hal. Haleluya. 2 Timotius 2 ayat yang ke-7. Saya perlu jelaskan ini dulu. Haleluya. 2 Timotius 2 ayat yang ke-7. Lihat di situ. Perhatikanlah apa yang kukatakan, yang dikatakan oleh Bapak rohanimu. Haleluya. Kalau kau memperhatikannya seperti memperhatikan ya pelita di dalam kegelapan, tekun, haleluya. Tapi akhirnya kau akan melihat fajar, maka terang itu akan menerangi hidupmu, seluruh hidupmu. Matahari fajar akan menerangi hidupmu. Akibatnya apa? Maka Tuhan akan memberi, katanya, kepadamu pengertian hanya sedikit dalam segala sesuatu. Haleluya. Jadi ketika kamu mau ingin hidup sehat, kau kan menerima pengertian, tak pusing, tak stres. Ketika kamu ingin melihat keuangan dipulihkan, kamu akan menerima pengertian. Haleluya. Ketika kamu mungkin juga di dalam pekerjaanmu, kamu akan menerima pengertian. Karena pengertianlah bukti dari iman bertumbuh di dalam hati. Kalau kamu punya iman, kamu pasti punya pengertian yang baru. Haleluya. Supaya oleh imanmu kamu keluar dari kenyataan yang lama, masuk kepada kenyataan yang baru. Haleluya. Kenyataan yang lama perempuan sakit perdarahan adalah dia sudah melihat kematian selama 12 tahun. Tapi ketika imannya bangkit, ada pengertian, lalu dia melihat asal bencana jubahnya, apa yang terjadi? Maka ketika dia menjalani hidup, maka dia merasakan tubuhnya menjadi sembuh. Itulah kenyataan yang baru. Haleluya. Ada kenyataan yang baru, ada kenyataan yang baru akan ditumbuhkan dalam hidupmu, akan dinyatakan setiap hari. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Maka berulang kali kukatakan, perhatikanlah apa yang dikatakan oleh Bapak rohanimu. Tinggallah di dalam perkataan-perkataan itu. Kobarkanlah karunia-karunia yang ada padamu, karena lewat pergempakan tangan. Haleluya. Sekarang kita kembali ke Yohanes 1 ayat yang ke-1. Haleluya. Yohanes 1 ayat 1. Haleluya. Pada mulanya adalah firman. Haleluya. Amin. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Haleluya. Dan firman itu adalah Allah. Haleluya. Amin. Jadi pada mulanya apa? Firman. Tapi pada awal permulaan Allah
Allah menciptakan langit dan bumi. Haleluya. Pada suatu masa permulaan Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, kebenarannya adalah firman yang lebih dahulu sudah ada. Haleluya. Jadi Yesus itu sudah ada. Kenapa Yesus disebut firman? Menurut Yohanes 1 ayat 14. Mari kita lihat dulu. Haleluya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Haleluya. Dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Haleluya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Siapa anak tunggal Bapa? Yesus. Haleluya. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman itu adalah Yesus. Yesus adalah firman. Firman itu pada mulanya sudah ada. Berarti Yesus sudah ada pada mulanya. Tetapi kenapa kita baru menerima Yesus di akhir ini? Itu ada di dalam untuk bisa membawa kita mengenal Dia, supaya kita bisa melihat Dia di dalam Kristus, di dalam Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi ini harus bisa kita lihat. Kenapa dikatakan kepada kita baru dinyatakan sekarang? Supaya kamu bisa percaya kepada Dia. Ya. Kembali ke Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Yesus itu adalah firman. Haleluya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Berarti Yesus itu adalah bersama-sama dengan Allah. Berarti Dia adalah bagian dari Tritunggal itu. Haleluya. Dan firman itu adalah Allah. Berarti Yesus adalah firman. Firman adalah Yesus. Berarti Yesus itu juga adalah Allah. Amin. Haleluya. Haleluya. Ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi Yesus tidak ada baru 2000 tahun yang lewat. Dia sudah ada sejak Allah itu ada. Dan selalu bersama-sama. Makanya Yesus tidak mungkin menyangkal Bapa. Haleluya. Haleluya. Tapi Yesus yang lain, karena Injil yang lain, akan selalu menyangkal keberadaan Bapa. Haleluya. Haleluya. Jadi di mana Injil yang lain diberitakan, lalu diberitakan Yesus yang lain, tetapi tidak mengakui keberadaan Bapa dan pekerjaan Roh Kudus, berarti itu bukan Injil yang benar. Haleluya. Amin. Haleluya. Ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Oh, haleluya. Berarti segala sesuatu. Atau apa segala sesuatu? Halo? Ya, segala sesuatu. Berarti tidak ada satu pun di dunia ini yang tidak dijadikan oleh Dia. Lah, kalau segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dengarkan baik-baik. Apakah Dia tidak tahu segala sesuatu? Dia tahu segala sesuatu. Dia tahu apa yang dalam hatimu. Dia tahu apa yang dalam pikiranmu. Dia tahu apa yang direncanakan oleh orang-orang jahat. Karena Dia menjadikan segala sesuatu. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia. Amin. Berarti tanpa Yesus, tanpa firman. Berarti dengarkan baik-baik. Tanpa Yesus, apapun yang kau kerjakan, ada apa-apanya. Dan kalau kau bergerak tanpa firman, berarti kau juga tidak ada apa-apa. Haleluya. Haleluya. Kau boleh merencanakan apapun, tapi kalau tanpa firman, kau bergerak tanpa firman, kau memutuskan tanpa firman, oh betapa malangnya hidupmu. Haleluya. Haleluya. Berarti saya menjadi suami bagi istriku, istriku menjadi istri bagi suaminya, dan anak-anak juga diberikan kepadaku. Itu karena firman.
Haleluya. Haleluya. Uang yang datang padamu juga adalah karena firman. Maka ketika kamu ingin mengatur kemana dia mau pergi, dengarkan firman. Haleluya. Jangan ketika sudah kosong, gak ada lagi uang, baru tanya firman. Tapi ketika baru datang, gak tanya firman. Haleluya. Haleluya. Halo. Come on. Ya. Ketika kamu menerima uang itu datang karena firman. Lalu ketika kamu beli segala semuanya atau apapun, kenapa kamu tidak bergerak dari firman? Supaya ketika kamu bergerak dari firman, kamu akan tahu ini makanan sehat, ini makanan tidak sehat, ini makanan sampah, ini racun. Haleluya. 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 Halo. Jadi segala sesuatu dijadikan oleh dia tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Haleluya. Berarti dalam hidup kita apapun itu solusinya adalah kembali kepada penciptaan oleh firman. Maka saya kasih tahu, semua obat dari sakit penyakit adalah firman. Semua solusi dari semua persoalan adalah firman. Haleluya. 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 Berarti yang kau butuhkan ketika kau berhadapan dengan kegelapan hanya firman. Oh God, aku bersyukur kepada Tuhan kalau kita bisa melihat hari ini bahwa Yesus adalah firman. Amin. 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 Haleluya. Maka laki-laki ini mengamati gelombang yang ada di kolam Bethesda. 38 tahun tidak terjadi apa-apa karena dia kalah cepat, dia lumpuh. Tapi ketika firman datang, bangkitlah dan berjalanlah, angkat latihmu, maka firman itu membuat dia berjalan. Haleluya. Haleluya. Perempuan Samaria hanya melihat Yesus sebagai orang Yahudi. Masakan itu seorang Yahudi meminta kepada orang Samaria. Haleluya. Tapi ketika Yesus menyampaikan firman dan terus firman, lalu dia menemukan Roh Kudus adalah mata air, lalu dia menemukan bahwa Yesus adalah Nabi. Terus Yesus bicara tentang firman. Haleluya. Lalu dia berkata, aku tahu Mesias akan datang. Lalu Yesus berkata, akulah dia Mesias itu. Dia melemparkan tempayannya. Jadi bagaimana mengubah kehidupan seseorang? Firman. Haleluya. 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 Jadi apa yang membuatmu berhasil dengan cita-citamu? Bukan S1mu, S2mu, S3mu, S-telermu. Haleluya. Tapi firman yang ada di dalamnya. Karena dengan firman kau akan hidup dalam iman. Dengan iman kau akan melihat masa depan. Dengan firman itu akan disingkapkan kepadamu. Bagaimana kau berhasil dalam hidup. Oh, haleluya, 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 amin, haleluya. Ayat yang keempat, di dalam dia ada hidup. Oh, ini luar biasa. Katakan, di dalam firman ada hidup. Makanya kalau kamu ingin mengubah kamu, jangan repetin, sampaikan firman. Haleluya. Sampaikan aja firman. Firman yang sudah ada di dalam rohmu. Amin. Amin. Sampaikan firman. Jadi kalau ada orang sakit, sampaikan firman. Sebab di mana firman dilepaskan, Roh Kudus akan segera menyertai. Karena di dalam firman itu ada kehidupan. Haleluya. Di dalam dia, di dalam firman, di dalam Yesus ada hidup. Maka Yesus berkata, I am the way, I am the truth, and I am the life. Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Haleluya. Maka iman di dalam apa yang Yesus telah selesai dia kerjakan, sehingga kita berkata di dalam dia, maka kita menerima kehidupan Allah yang berlimpah. Haleluya. 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 Jadi ketika kamu melihat anakmu atau keadaanmu belum seperti yang ada dalam harapanmu,
Maka jangan kamu komplain, yakinkan saja bahwa di dalam hidupku ada firman. Bangun aja hidupmu dalam firman, bangun aja hidupmu dalam firman, maka kamu akan menjadi kehidupan bagi anak-anakmu. Haleluya. Sehingga ketika kamu berkata-kata, bukan lagi karena gaskan, tapi kamu melihat berkata-kata dan mereka melihat kehidupan. Siapa yang mau menolak kehidupan? Tak ada orang yang menolak kehidupan. Haleluya, haleluya. Tidak ada yang menolak kehidupan. Haleluya, haleluya. Siapapun dia. Bahkan kita mendengar ada preman di sekitar kita sampai sekarang cuci darah 2 kali dalam seminggu. Dia pun kalau boleh diberinya kehidupan itu. Tapi saya mau kasih tahu, beritakan kepada dia firman supaya dia memperoleh kehidupan. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia nggak terus cuci darah, tapi akhirnya juga darahnya 3 hari dicuci lagi. Haleluya. Tapi ketika dia mendengar firman daripada firman itu adalah kehidupan. Oh haleluya. Hari ini kita bisa melihat teknologi, ada lagi stem cell, ya, makan sel, makanan sel, ya, stem cell. Yang juga konsumsinya. Ada yang lain lagi, bahkan bilang Pak disuntik stem cell. Berapa harganya? 150 juta. Awet muda. Ya, makanya banyak artis-artis ketika disuntikan stem cell itu, ya umurnya sudah 80, wajahnya masih seperti Sweet 17. Haleluya. Haleluya. Karena apa? Ada regenerasi. Haleluya. Berarti dengarkan dengan baik. Ketika kamu mendengar firman, kau dengarkan ulang-ulang, kau dengarkan berulang-ulang. Bukankah kehidupan akan berlimpah? Yes, amin. Haleluya. Haleluya. Dan katanya kehidupan itu adalah terang manusia. Haleluya. Maka kalau firman itu hidup di dalam dirimu, kamu pasti dicari-cari. Kamu pasti dicari-cari. Kenapa? Ada terang yang akan dicari. Haleluya. Karena di mana ada terang, orang akan datang ke sana. Haleluya. Tidak ada orang mau bergerak ke sebuah kegelapan. Tapi di mana ada terang, akan datang orang ke situ. Haleluya. Karena di situ ada terang. Saya ingat dulu waktu saya masih kecil, ya, selain daripada listrik swasta yang seringkali membuat menarik orang adalah layar tancap. Haleluya. Kalau sudah ada layar tancap, ada genset di sana, di situ ada terang, lalu muncullah film-film. Ya, mau si Ateng, siapa dulu masih terkenal, si Ateng, ya, si Iska, tertawa. Setelah itu kembali kepada kegelapan lagi. Ada lampu keplok. Halo, ya. Jadi di mana ada terang, pasti akan dicari. Kalau kau hidupi perkataan Pak, itu firman yang datang kepadamu, maka itu akan menjadi terang, dan menjadi terang manusia, terang kehidupan. Haleluya, haleluya, amin, amin, haleluya. Kemudian ayat 5, terang itu bercahaya dalam kegelapan. Ingat, fungsi terang itu adalah selalu bercahaya dalam kegelapan. Haleluya. Maka miring tidak akan menguasai dia. Amin. Kegelapan tidak akan menguasai dia. Kenapa? Karena justru terang itu yang mempengaruhi kegelapan. Haleluya. Makanya kau usah takut serangan balik. Haleluya. Yang namanya gelap nggak mungkin menyerang terang. Haleluya. Kosong dia nanti. Di mana ada nyamuk lalu hingga kepada lilin, bukankah dia bunuh diri namanya? Maka dia kan selalu bersembunyi sela-sela kaki sampai kita pukulilah dia, rupanya dia jadi digigit oleh nyamuk, ya. Pagi-pagi udah merah-merah dia, ya. Tapi ingat, di mana ada terang itu, dia akan bercahaya. Panggilannya, kodratnya, kodrat dari terang itu ada dalam selalu bersinar dalam kegelapan. Haleluya. Jadi ketika kamu ada di sini, kamu menerima firman, kamu diterangi oleh firman, dan kamu menjadi terang itu. Jangan hanya di sini, pergi keluar. Haleluya. Bercahayalah di dalam kegelapan. Haleluya. Amin. Haleluya. Kenapa? Ini kebenaran. Katakan ini kebenaran. Kegelapan itu tidak bisa menguasai terang. Haleluya.
Haleluya. Jangan takut kepada iblis. Jangan takut kepada kegelapan. Di mana ada terang. Ingat, kegelapan tidak bisa menguasai terang. Apalagi menyentuhnya. Haleluya. Halo. Ya, kita ingat dulu kesaksian Sandy Adeliza, ya, Sandy Eliza, seorang hamba Tuhan di mana dia pergi ke negaranya. Ya, ada saudaranya yang sudah gila beberapa tahun. Nggak ada rantai yang bisa bertahan, selalu putus dibuatnya. Lalu dia datang ke kampungnya, lalu dia pakai mobil. Dan dia orangnya telanjang. Dia bilang, buka pintu, masuk. Orang gila itu masuk. Haleluya. Beberapa jam kemudian dia sudah berpakaian karena mereka sudah pergi ke mall. Haleluya. Gak ada tengkingan. Haleluya. Haleluya. Karena apa? Kalau kau terang, kegelapan itu menyingkir. Bukan itu yang dialami oleh Yesus. Dia masuk ke gerasa, nggak ada KKR. Lama Yesus nggak perlu. Benar yang kau nggak perlu. Dia hanya datang, saya tandakan Tuhan, waktu kami belum tiba. Haleluya. Iblis bilang, siapa yang ngomong sama kamu? Tuhan bilang, siapa ngomong pada? Aku nggak ngomong apa-apa. Kau tahu apa dari sini? Ya lah, kalau gitu second opinion, usirlah kamu kepada babi-babi. Haleluya. Yesus akan mengusirnya, lompatin aja sendiri. Haleluya. Kenapa? Karena di mana ada terang, tidak ada kegelapan yang bisa bertahan. Haleluya. Tidak ada kegilaan yang bisa bertahan. Tidak ada sakit penyakit yang bisa bertahan. Kalau kau adalah terang, engkau bersinar di dalam terang, maka perhatikanlah perkataan Bapak rohani. Tinggal dan hiduplah di dalamnya. Haleluya. Maka terang yang disebut firman engkau ini akan bercahaya. Haleluya. Itu akan menjadi terang di dalam dirimu. Kegelapan tidak bisa menguasainya. Haleluya. Haleluya. Halo. Ya. Dan katanya di situ ya, dan kegelapan tidak bisa menguasainya. Ayat 6, datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Dia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Haleluya. Tuhan beri Yohanes Pembaptis, tapi Tuhan beri juga Bapak rohani kepadamu. Haleluya. Untuk meneguhkan, membawa firman itu, supaya firman itu tidak hanya ada di dalam Yesus. Haleluya. Tapi Yesusnya ada di dalammu, karena Yesus adalah firman. Haleluya. Dan firman itu akan menjadi terang, dan terang itu adalah terang manusia. Maka terang itu bercahaya lewat kehidupan. Haleluya. Amin. Haleluya. Aku bukan terang itu, tetapi yang harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ayat ke-9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Haleluya. Ini berbicara tentang siapa? Yesus yang pertama. Yang kedua adalah kamu. Amen. Haleluya. Haleluya. Bicara pertama tentang Yesus, tapi yang kedua ada bicara tentang kamu. Karena apa? Di mana Yesus dilukiskan sang firman itu hidup dan tinggal di dalam kita, maka kita juga akan menjadi terang dunia. Haleluya. Haleluya. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Haleluya. Haleluya. Ya, dunia tidak bisa mengenalnya. Kenapa? Karena orang Farisi dan ahli Taurat memelihara kegelapan di dalam roh mereka. Maka Paulus bersaksi, aku bersaksi bahwa mereka itu adalah saudara-saudaraku yang giat bekerja untuk Allah tanpa pengertian. Kenapa? Karena mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus. Kenapa orang Farisi masih ada dalam kegelapan? Dan mereka justru menolak yang datang dari terang, karena mereka dikuasai kegelapan. Jadi selama Yesus belum dipercaya seseorang, mau dia datang dengan ilmu putih atau ilmu hitam. Tahu ilmu hitam? Ilmu hitam sudah kita tahu, ya, ilmu yang di dunia sana, yaitu dengan voodoo atau santet, ibu ganja. Tapi harus waspada juga dengan ilmu putih. Orang datang dengan yang namanya mengobati. Baik kok hantunya
hantu tetap hantu. Haleluya, haleluya, haleluya. Maka kalau kau sering nonton film-film Cina, ada yang sering siluman-siluman, lalu berbuat baik, berbicara dengan manusia, bergaul dengan kawin dengan manusia, itulah kejadian 6. Lahirlah raksasa-raksasa. Haleluya, haleluya. Dan apa yang terjadi dengan itu? Nah, makanya mereka berupaya seperti baik. Ingat, Yesus berkata, iblis yang menjadi bapakmu. Tidak ada kebenaran di dalam iblis. Iblis itu pembohong. Jadi tidak ada ilmu putih. Haleluya. Ya, jadi kalau ada setan mengaku ilmu putih, dia kata kok baik kok, hanya untuk mengobati. Iya, tidak ada kebenaran di dalam iblis. Jadi setan tetap setan. Haleluya. Iblis tetap iblis. Kebenaran hanya ada di dalam Yesus. Halo. Haleluya. Saya ingin mau rubah cara pandang. Haleluya. Amin. Jadi kalau dia mengobati, termasuk mengobati dalam nama Yesus. Haleluya. Yesus yang mana? Kita sudah tahu ada Yesus yang lain, ada roh yang lain, ada Yesus yang lain. Haleluya. Yang di pinggirnya lagi dia berdoa dalam nama Yesus, tapi sakit hati. Yesus yang mana itu? Yesus gak mengenal sakit hati. Iri lagi, dengki lagi. Waduh. Ya, jadi tidak mungkin. Ya, jadi ingat, kalau Yesus itu ada di dalammu, dia adalah firman. Haleluya. Kamu pasti menerima dia. Tidak akan menolak kebenaran. Haleluya. Ya, amin. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaan itu tidak menerima. Ini bicara buat tentang siapa? Orang Yahudi dan ahli Taurat. Mengaku datang dari Allah, tapi tidak mengenal Dia yang datang dari Allah, yaitu Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima apa? Menerima Yesus sebagai firman. Haleluya. Semua orang yang telah menerima Yesus, dia adalah firman yang sudah ada sejak semula. Haleluya. Orang yang menerimanya, percaya kepada kebenaran ini, akan diberi kuasa. Haleluya. Untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya. Selalu percaya. Amin. Mereka percaya. Haleluya. Mereka menerima firman, maka mereka percaya. Amin. Haleluya. Karena mereka percaya, maka mereka akan berkata-kata. Itulah roh iman. Amin. Haleluya. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus, dia adalah firman yang sudah ada sejak semula. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Lalu kita lihat 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging. Haleluya. Berarti keanakan kita, status kita sebagai anak itu diadopsi, diangkat. Haleluya. Kita jadi anak karena diangkat. Maka disebut adalah lahir baru di dalam roh. Haleluya. Haleluya. Bukan dari darah dan daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan laki-laki, melainkan dari Allah. Berarti secara jasmani oleh keinginan laki-laki, kita tidak datang dari benih laki-laki, tapi kita datang dari Roh Kudus. Haleluya. Yaitu dari Allah. Haleluya. Katakan, saya lahir dari Allah. Saya lahir dari firman. Saya lahir dari Yesus. Karena Yesus adalah firman yang sudah ada sejak semula. Dia yang menjadikan saya, menciptakan segala sesuatu di dalam Dia. Di dalam saya ada firman. Firman itu menjadi terang manusia. Kegelapan tidak bisa menguasainya. Tapi terang yang ada di dalam saya akan menerangi kegelapan. Di mana ada kegelapan yang diterangi, maka di situ ada kemerdekaan, di situ ada kelepasan. Maka ketika kamu berhadapan dengan orang sakit, orang yang keras, tak perlu kamu tengking, sampaikan firman saya.
Haleluya. Jadi ketika kau memberitakan Injil kerajaan, iblis akan tinggal. Haleluya. Haleluya. Maka dari sekarang jangan lihat-lihat lagi yang bukan dari Tuhan. Haleluya. Amin Bang Niko. Dan oleh sekarang adalah Tuhan. Haleluya. Karena saya juga dulu begitu. Tapi setelah saya mengenal Kristus, tak salah kemudian mereka berani lagi menampakkan diri kepada saya. Mulai dari pajang rambut, yang mulai apa, pokoknya nggak ada lagi. Haleluya. Karena apa? Mata saya sekarang sudah menjadi mata terang. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi ketika ada oknum, namanya oknum kan, mencoba katakan iblis adalah pembohong. Haleluya. Amin. Haleluya. Dan kalau katanya di dalam tempat gelap ada setan. Karena kan saya mau lihat dia mana setannya lagi. Tapi kalau saya adalah terang, dia nggak akan pernah mau datang. Karena memang setan itu adalah kegelapan. Tempat kesukaannya adalah kegelapan. Maka hati-hati menyimpan di dalam gelap. Hati-hati, nyimpan sakit hati, iri hati. Dia sudah mulai mengumpulkan kegelapan. Hati-hati, haleluya. Biasanya kalau ada satu gendanya akan makin nambah kegelapannya. Haleluya. Haleluya. Lalu kalau dia bilang apa kabarmu? Sehat, baik-baik, mantap, oke. Tapi mulai ada kegelapan. Ya, apa yang terjadi? Ya sudah mulai ada luka dalam, mulai busuk. Maka pelan, cepat atau lambat kata-katanya juga mulai menusuk. Apa itu? Dia tidak lagi mendukung. Haleluya. Sehingga ketika ada saudaranya dipakai itu, dia hanya di rumah dipakai. Itu sudah mulai ada kegelapan yang tersimpan. Haleluya. Tapi di dalam terang, ketika ada saudaranya dipakai, dia bersyukur. Haleluya. Haleluya. Itulah tanda ada terang di dalam diri dia. Haleluya. Amin. Haleluya. Jadi ketika ada saudaranya dekat dengan bapak rohaninya, emangnya hanya dia? Saya juga. Itu ada kegelapan. Haleluya. Karena Tuhan akan mengasihi siapa yang orang dikasihinya, tapi dia akan membenci siapa yang dia akan benci dia. Artinya semua itu kasih karunia. Haleluya. 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 Ya. Jadi kamu itu terang. Ya. Apalagi kalau apa yang diomongkan di tempat gelap. Itu lebih bahaya. Ngomong sendiri dalam kegelapan. Hati-hati, kamu itu terang. Firman tidak hidup dalam dirimu. Haleluya. Kalau kau ada dalam terang, katakan. Ya, katakan saja. Bapak, terima kasih karena kau sudah mengajar saya. Walaupun sakit sedikit. Ngomong saja sakit sedikit. Tapi saya mau terang itu menerangi kegelapan saya. Kenapa sakit ketika firman itu datang? Karena ada kegelapan yang sebenarnya sudah mulai terbentuk. Bilang kanan kirinya, kalau perkataan Bapak rohani datang kepadamu, engkau mulai merasakan sakit, itu tandanya ada kegelapan. Haleluya. Haleluya. Jadi bagaimana solusinya? Buka aja hatimu makin lebar. Karena di mana ada firman, itu menjadi terang manusia. Makin kau buka lebar, kegelapan sendiri meninggal. Maka apa yang terjadi? 1 Yohanes 1:9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil baru mengaku. Haleluya. Jujur aku katakan, membantu. Jujur. Haleluya. Harus dikatakan dengan jujur. Haleluya. Kenapa ada pengakuan dan kejujuran? Karena ada kegelapan yang disingkapkan. Haleluya. Haleluya. Jadi ketika dia bilang jujur, sebenarnya aku sebenarnya nggak suka dengan orang-orang itu, tapi aku bersyukur firman membuka hatiku. Yang dibilang itu jangan sakit hati, berarti sedang ada kegelapan yang diterangi. Jangan balik kepadamu sakit hatinya, dia terbalik-balik. Selama ini ternyata begitu, terbalik kau. Dia sudah mau lepas, kamu ambil lagi. Paham di sini kebenaran? Ya. Haleluya. Kalau saya beritakan firman sudah ada sejak semula, itu berarti kamu harus hidup dalam terang.
Amin. Amin. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Maka di tempat gelap pun, ketika terang diperkatakan, tempat gelap itu pun akan menjadi terang. Amin. Amin. Haleluya. 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 Di ruangan ini, di mana tempat gelap? Biasanya yang dibalik, di belakangnya ada sedikit tempat gelap. Di belakang layar saja ada tempat gelap. Maka jangan sembunyikan sesuatu. Haleluya. Kalau kau sudah mulai menyembunyikan sesuatu, berarti kamu sudah mulai membangun kegelapan. Haleluya. Saya katakan ini kebenaran. Haleluya. Haleluya. Karena sifat terang itu adalah kegelapan tidak bisa menguasai. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Tapi puji Tuhan, firman itu telah menjadi manusia yang kita panggil namanya Yesus. Yang kedua, dan tinggal di tengah-tengah kita. Haleluya. Tinggal di tengah-tengah kita. Haleluya. Maka tema kita tahun 2026 ini adalah Tuhan ada di tengah-tengah kita. Masih ada di rumahnya. Amin. Markus 2 ayat 1. Haleluya. Amin. Markus 2 ayat 1. Coba baca dulu Markus 2 ayat 1. Jadi tema 2026 kita adalah Tuhan Yesus tinggal di rumahnya. Haleluya. Mari kita baca. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar, datanglah berita bahwa Yesus ada di rumah. Haleluya. Haleluya. Jadi apa yang kita bicarakan selama setahun ini? Itu karena temanya adalah Yesus masih ada di rumahnya. Yesus masih tinggal di rumahnya. Yesus masih nyaman di rumahnya. Yesus bekerja di rumahnya. Haleluya. Yesus memerintah dari rumahnya. Haleluya. 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 Ketika Yesus ada di rumahnya, haleluya, amin. Ketika Yesus ada di rumahnya katanya, maka dia akan memanifestasikan Kristus di tengah-tengah umatnya. Haleluya. Haleluya. Kalau Yesus masih di rumah dan tinggal di rumah dan menerima tempat di rumahnya, di tempat yang terhormat, dengarkan baik-baik. Kristus akan dilukiskan dengan nyata. Haleluya. Haleluya. Dia sendiri yang akan melukiskan dirinya di tengah-tengah kita. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Maka orang-orang yang ada dalam rumah akan hidup dalam pewahyuan hari demi hari. Pewahyuan apa yang dimaksud? Kita akan menerima roti hidup setiap hari, dan kita akan menerima air hidup setiap hari. Haleluya. Berarti kita akan menerima firman. Dia adalah roti hidup, mana yang diambil oleh orang Israel setiap pagi hari. Tapi kita juga minum dari air kehidupan, yaitu Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Jadi ketika Yesus datang lagi ke kota, datang lagi ke Kapernaum, datang lagi ke Pancur Batu, dia tinggal di rumahnya di Gunung Tinggi. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Maka tersiarlah kabar. Perhatikan pola ini. Kalau Yesus dilukiskan di rumahnya dengan benar, maka kota akan datang. Haleluya. Tersiarlah kabar. Haleluya. Tersiarlah kabar bahwa
dia ada di rumah. Haleluya. Maka baca yang kedua, maka datanglah orang-orang, haleluya, berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Haleluya. Di mana Yesus tinggal di rumah, haleluya, maka orang-orang kota akan datang berbondong-bondong, datang, orang-orang akan datang. Dengarkan, ini visi, ini Papa lihat. Ini Papa lihat 2026. Haleluya. Apa yang Papa lihat kamu harus bisa lihat. Apa itu? Yesus masih ada di rumahnya. Yesus tinggal di rumahnya. Yesus bekerja di rumahnya. Yesus beristirahat di rumahnya. Yesus merencanakan semuanya di dalam rumahnya. Yesus melibatkan orang-orang yang ada di rumahnya. Yesus bekerja lewat orang-orangnya di rumahnya. Haleluya. Maka apa yang terjadi? Maka Kristus akan dimanifestasikan. Ketika Kristus dimanifestasikan, apa yang terjadi? Orang-orang akan mulai mendengar kabar Kristus ada di rumahnya. Di sana ada Kristus. Di sana ada Yesus. Haleluya. Di surga anugerah ada Yesus. Haleluya. Di Mission Tani ada Yesus. Haleluya. Haleluya. Dan saya tahu masih ada orang yang tarik menarik dengan kebenaran ini. Tapi saya tidak mau terpengaruh dengan itu. Haleluya. Karena tiba-tiba mempermisi di hari yang sama. Padahal sudah kebenaran datang. Hanya ada satu. Kalau mereka nggak sanggup berjalan, maka akan ada orang lain. Haleluya. Haleluya. Karena orang-orang harus datang ke rumah. Haleluya. Orang-orang datang ke rumah. Pikiran orang, apa ini? Pasti ini menarik orang ke gereja. Saya bukan menarik orang ke gerejanya. Karena ini kebenaran. Karena Yesus ada di rumahnya, Kristus dilukiskan dengan nyata. Haleluya. Maka tersiarlah kabar. Orang-orang akan datang. Haleluya. Haleluya. Halo. Kota akan datang. Tidak lagi tempat. Bisakah kau melihat apa yang saya lihat? Haleluya. Haleluya. 2026 ini akan kita lihat. Orang-orang akan datang. Haleluya. Orang akan datang berkerumun. Haleluya. Pekerjaan Roh Kudus akan dinyatakan dengan melimpah. Mujizat-mujizat akan terjadi. Oh, kehidupan Allah akan dimanifestasikan. Orang mudah berubah. Haleluya. Orang sebelumnya berkata begini, tiba-tiba kok dia bisa berubah? Kenapa? Iman kepada Yesus Kristus yang diwahyukan akan memberikan kehidupan Allah kepada mereka. Kehidupan Allah itu membuat dia berubah. Haleluya. Haleluya. Kehidupan Allah itu membuat dia berubah. Kehidupan Allah itu membuat dia meninggalkan dosanya. Kehidupan Allah itu yang membuat dia sungguh-sungguh mengejar Tuhan. Karena di mana di dalam Kristus kita menerima kehidupan Allah. Bisa kau lihat di sini? Haleluya. 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 Letakkan tanganmu di matamu. Saya akan berdoa supaya kau bisa melihat ini dalam nama Yesus. 2026 jemaat ini, anak-anak dalam rumah bisa melihat ini bahwa Yesus masih ada di rumahnya, tinggal di rumahnya, bekerja di rumahnya. Dalam nama Yesus, Yesus bekerja dalam rumahnya. Maka Kristus akan dinyatakan, dimanifestasikan di tengah-tengah kami. Kuasa ibadah itu akan bekerja. Kuasa ibadah itu akan dimanifestasikan. Ibadah Yesus dilukiskan dengan jelas, maka ini akan menjadi berita kepada banyak orang. Orang-orang akan mendengar berita bahwa Yesus ada di rumahnya, Kristus dilukiskan dengan jelas. Maka datang orang-orang berkerumun, berkumpul, dan mereka datang untuk menerima apa yang diberikan oleh Yesus. Saya berdoa matamu bisa melihat, telingamu bisa mendengar, sebab dikatakan bahwa Yesus memberitakan firman kepada mereka. Sebab orang-orang yang datang ke rumah itu, sementara ia memberitakan firman kepada mereka, sementara Bapa terus akan menyampaikan firman, berlimpah dengan firman, berlimpah dalam pewahyuan. Maka firman yang datang dari Yesus itu adalah terang. Itu akan menjadi terang. Terang itu akan menarik banyak orang dalam kegelapan. Datang, dimerdekakan, diberi, bahkan memberi hidupnya kepada Kristus. Saya berdoa syaka bakat akan
Amin. Silakan duduk. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Kalau kau mau lihat, nanti akan kita ganti. Ini tahu kan 2025 ini, amin. 2026 sudah sedang mau dicetak. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Sekarang kita sudah tahu Yesus sudah ada sebelum dunia ini ada. Dia adalah firman. Apa iman? Ini yang penting. Haleluya. Efesus 1 ayat 4. Haleluya. Efesus 1 ayat 4. Haleluya. Inilah imanku. Katakan. Inilah imanku. Katakan, inilah imanku. Di dalam Yesus adalah firman yang sudah ada sejak semula. Haleluya. Bagaimana kau melihat Yesus itu adalah firman yang sudah sejak semula? Di mana kau berada? Mari baca ayat 4. 1, 2, 3 ya. Sebab di dalam Dia, garis berhenti di sini. Haleluya. Di mana kau melihat sekarang dirimu? Di dalam Dia. Haleluya. Di mana kau sekarang melihat dirimu? Di dalam Dia. Haleluya. Haleluya. Kenapa di dalam Yesus? Karena di dalam Yesus yang sudah ada sebelum dunia ini ada. Di dalam firman yang kita baca, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Haleluya. Yang kedua, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Haleluya. Catat yang pertama, imanku adalah, tulis dong dulu. Haleluya. Haleluya. Imanku adalah, di dalam Yesus. Haleluya. Titik 2. 1. Nomor 1. Tuliskan. Allah telah memilihku sebelum dunia dijadikan. Ini namanya predestin. Haleluya. Predestin. Berarti kalau firman itu sudah ada ya sebelumnya, maka ingat, aku pun sudah ada sebelum dunia ini ada. Berarti aku pun sudah ada sebelumnya. Haleluya. Tapi kok ada penyakitnya? Kok ada kelemahannya? Allah melihat di dalam Kristus. Haleluya. Demikianlah sekarang kamu memandangnya. Apa itu? Di dalam Kristus. Haleluya. Di dalam Yesus Kristus. Yang pertama, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Apa tujuannya Tuhan memilih kita? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ini yang dimaksud dengan Galatia 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu lahir dari Allah? Haleluya. Haleluya. Sebab apa yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, berarti tidak bercacat, dan itu dikuduskan. Haleluya. Haleluya. Jadi apa yang dilihat oleh Allah? Yang sudah dilihat ketika kau melihat di dalam Yesus Kristus. Allah telah memilihku sebelum dunia dijadikan, supaya aku, berarti Tuhan sudah melihat kita sebagai kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kenapa kita Allah melihat kita sudah kudus dan tidak bercacat di hadapannya? Karena apa yang sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Karena demikianlah kita memandangnya, maka demikianlah Bapa juga memandangnya. Apa yang dipandangnya? Dipandangnya adalah apa yang telah dikerjakan Yesus di atas kayu salib dan sampai naik ke surga. Itulah yang dipandangnya ketika memandang kita. Haleluya. Apa yang dilihat di dalam kita? Di
tidak bercacat, tidak bercela, sempurna, sama seperti Yesus, karena kita ada di dalam Yesus. Haleluya. Tapi masih berubah, Pak? Iya, itu adalah karena apa yang dibentuk berpuluh tahun dalam dagingnya. Tapi Allah tetap tidak berubah. Katakan, Allah tidak berubah. Apa tidak pernah berubah? Karena saya lahir dari Allah, maka Bapa memandang saya adalah kudus, tidak bercacat di hadapan Bapa, karena apa yang telah diselesaikan oleh Yesus. Oleh darahnya saya menerima penebusan dan dikuduskan, dibenarkan. Haleluya. 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 Ubah mindsetmu. Haleluya. Kenapa saya bisa bersekutu dengan Bapa? Karena dia tidak memandang dosa, tapi dia sudah memandang Kristus yang ada di dalamku. Haleluya. Jadi jangan tertuduh lagi. Katakan, aku tidak tertuduh lagi. Tidak ada lagi penuduhan di dalam rohku. Aku bebas. Haleluya. Aku bebas. Nggak ada lagi yang bisa menuduhku. Karena apa? Bapa sudah menerimaku. Karena di dalam Kristus. Itu sebabnya iman kita pun di dalam Kristus. Oh, seandainya kau segera bisa ada di titik ini, oh luar biasa. Haleluya. Haleluya. Jadi kau tidak lagi hidup oleh karena hidupmu maju, rambutmu keren, ya, tampilanmu, pokoknya macam-macam lah. Tapi karena Kristus. Haleluya. Haleluya. Bapa saja tidak mau menolak kita, konon kau pula menolak dirimu sendiri. Haleluya. Bapa saja tidak menolakmu karena Kristus. Maka bagaimana supaya kau merdeka? Di dalam Kristus. Di dalam Dia. Haleluya. Amin. Karena di dalam Yesus yang adalah firman sudah ada sejak semula, maka saya juga sudah ada sejak semula. Itu sebabnya dikatakan aku telah dipilih. Berarti kau adalah pilihan Allah. Haleluya. Katakan, aku adalah anak yang dipilih, orang yang dipilih sejak semula, sebelum dunia kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kemarin saya sering sama Pak Niko, kau jangan lupa dipanggil sebagai orang Flores. Haleluya. Nanti kalau saya balik ke mana? Itu cara pandangmu. Haleluya. Tapi Tuhan tidak pernah memilih kita dari satu suku. Itu salah pilih. Ya, jadi walaupun kau marga Sulbakti, kau tetap adalah Flores. Haleluya. Haleluya. Berarti Niko juga adalah Flores juga. Kenapa demikian? Karena di surga semua suku, kaum, dan bahasa akan menyembah, dan suara mereka seperti disalib air bah. Kalau Tuhan melupakan suku, maka dia akan bilang semua orang yang ada di surga. Tidak disebut suku, kaum, dan bahasa. Haleluya. Jadi saya dipanggil sebagai orang Batak. Haleluya. Haleluya. Tapi Tuhan tidak salah memanggil sebagai orang Batak. Berarti ada juga panggilan saya untuk menyampaikan berita kepada orang Batak. Haleluya. Kamu sebagai orang Flores bukan supaya kamu pergi ke Flores lihat warisan, bukan itu. Maka jangan takut. Haleluya. Yang kedua, ya tapi nanti bagaimana? Saya mati dari itu. Mana ada kegelapan lagi yang mampan kepada terang. Haleluya. Haleluya. Amin. Gak ada. Haleluya. Karena kegerakan pertama yang datang untuk Indonesia yang mendunia adalah di Flores. Soe. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Come on. Haleluya. Berarti akan ada waktunya tiket pesawat diambil sana. Haleluya. Tapi sebelum pergi, sampaikanlah kepada Bibi, sampaikanlah kepada Pak Tudam, katakan, aku ada di dalam Kristus. Haleluya. Haleluya. Karena yang didengar oleh berita oleh suku bangsa adalah Yesus masih ada di rumahnya. Haleluya. 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 Maka sebagai orang Nias, Pak Yarman tidak boleh mengabaikan itu. Haleluya. 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 Semua suku, kaum dan bahasa juga akan diutus dari tempat ini untuk memberitakan Injil kepada suku, kaum dan bahasa dan bangsa-bangsa. Amin. Haleluya. Amin. Jadi jangan malu kalau disebut orang Flores. Ya Nadia, amin. Kamu Flores. Haleluya. Haleluya. Kamu Flores yang sudah dibaharui, sudah menjadi ciptaan yang baru. Haleluya. Kapan dia pernah menjadi Judas, tapi bukan Judas yang baru. Makanya ujungnya dia menggantungkan diri. Haleluya. Haleluya. Yang penting adalah ciptaan baru. Amin. Haleluya. Haleluya. Katakan, di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Nomor satu apa? Allah telah memilih saya, katakan saya, sebelum dunia dijadikan. Haleluya. Yang kedua, haleluya, di ayat yang kelima, di dalam kasihnya Dia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaannya. Yang kedua, ya, di dalam Kristus. Yang kedua, Allah telah menjadikan saya sebagai anaknya. Haleluya. Allah telah menjadikan saya. Kata menjadikan di sini sama dengan diadopsi, mengadopsi saya. Allah telah mengadopsi. Kenapa diadopsi? Karena tidak dilahirkan dari darah dan daging, tapi dia berasal dari Allah. Amin. Kejadian 1 Yohanes 1 ayat 13. Amin. Yang tidak diperanakan dari darah dan daging, tapi berasal dari Allah. Amin. Jadi di dalam Kristus, di dalam Yesus, saya telah dijadikan, diangkat menjadi anaknya. Amen. Sejak semula, garis bawah. Haleluya. Sejak semula. Amin. Nomor 3 di ayat yang ke-7. Haleluya. Yang ke-7, nomor 3. Di dalam Dia saya menerima penebusan. Saya menerima penebusan, yaitu pengampunan dosa oleh karena darah Yesus. Jadi kan di dalam Dia kan, titik 2 kan. Berarti nomor 3, saya menerima penebusan, ya, yaitu pengampunan dosa oleh karena darah Yesus. Haleluya. Nomor 4, di dalam Dia, di ayat yang ke-9, di dalam Dia, berarti di dalam Yesus, Allah menyatakan rahasia kehendaknya.
Allah menyatakan rahasia kehendaknya dan rencananya. Sejak semula. Haleluya. Allah menyatakan kehendaknya dan rencananya kepada saya sejak semula. Amin. Haleluya. Yang kelima, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Ayat 11, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil yang menyelamatkannya sebenarnya, yang menyelamatkan. Dan di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang telah dijanjikan itu. Dan Roh Kudus yang itu adalah jaminan dan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Itu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nomor 5, haleluya. Haleluya. Di dalam Dia kita diberi anugerah untuk mendengarkan firman kebenaran. Maka Yesus pernah bilang, tidak seorang pun yang datang kepadaku kalau bukan Bapa mengaruniakannya. Jadi kalau kamu dan saya bisa mendengar dan menerima firman kebenaran, itu adalah anugerah. Tapi bagi orang lain ditolak. Tapi kenapa kita mau menerima? Karena kamu adalah orang yang sudah dipilih sejak semula. Haleluya. Untuk menerima firman kebenaran. Haleluya. Karena kamu ada di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jadi di dalam Dia, yang kelima tadi, kita diberi anugerah untuk mendengarkan firman kebenaran. Haleluya. Haleluya. Karena kita mendengarkan firman kebenaran itu, maka Roh Kudus memeteraikan kita. Haleluya. Haleluya. Amin. Jadi gini, tadi pagi ketika tadi malam saya renungkan firman ini, saya bilang kepada Tuhan, aku bersyukur kepada Tuhan. Banyak orang juga mendengarkan firman, tapi mereka tidak mau datang. Tapi kenapa aku datang? Tiba-tiba Roh Kudus bilang, karena di dalam Kristus kamulah orang yang sudah ditetapkan untuk mendengarkan firman kebenaran yang sudah ditetapkan sejak semula. Jadi itu bukan karena aku. Oh, haleluya. Adakah kau tahu ini, bahwa kamu adalah orang yang ditetapkan dan sejak semula untuk mendengarkan firman kebenaran, dan kamu mau mengikut Dia? Berarti itulah tandanya di dalam Dia sejak semula kamu dipilih untuk menerima firman kebenaran ini, sehingga firman itu mendapat tempat di hatimu. Haleluya. Mengubah hidupmu. Haleluya. Membawa engkau menjadi ciptaan yang baru. Haleluya. Dan engkau mulai melihat sekarang sejak semula. Kenapa dikatakan sejak semula? Berarti dengarkan baik-baik. Berarti sejak semula Yesus adalah firman. Dan sampai akhirnya Dia adalah firman. Berarti dengarkan baik-baik. Yesus adalah firman yang sudah ada sejak semula. Berarti di dalam Kristus saya sudah ada sejak semula. Dan saya juga akan juga ada di tempat Dia berada. Maka dengarin, berarti saya sudah hidup dalam kekekalan. Haleluya. Jadi nggak ada yang bisa kita balas dengan kita melayani Dia, memberikan uang kita dengan apa yang ada pada kita. Nggak ada itu. Artinya sebenarnya dibandingkan dengan pilihannya sejak semula.
Haleluya. Karena apa? Karena di dalam Dia. Oh, haleluya. Oh, harus mulai berkata di dalam Dia, di dalam Yesus, di dalam Kristus. Maka kau berkata di dalam nama Yesus. Kenapa kita berdoa di dalam nama Yesus? Karena kita menerima status kita, menerima 5 hal ini di dalam Kristus, di dalam Yesus. Haleluya. Bisakah kau ada di dalam iman ini? Bisakah kau masuk hidup dalam kebenaran ini? Sebab semuanya di dalam Dia. Allah telah memilihku sejak dari semula. Haleluya. Di dalam Dia. Apalagi katanya, Dia sudah mengangkat aku menjadi anaknya. Di dalam Dia, aku telah memperoleh penebusan oleh darahnya, yaitu pengampunan dosa. Di dalam Dia, Allah menyatakan rahasia dan rencananya yang sudah direncanakan sejak semula. Oh my God, ini luar biasa. Haleluya, haleluya. Berarti masa yang lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang itu adalah bagian dari rencana Allah sejak semula. Oh, haleluya. Jangan minder. Haleluya. Jangan rendah diri. Jangan menolak apa yang Kau sudah kerjakan di dalam dirimu. Sebab kita menerima semuanya itu di dalam Yesus. Haleluya. Di dalam Yesus. Kalau kau bisa paham ini di dalam Yesus, berarti kau mengajar di dalam Yesus. Haleluya. Haleluya. Kamu menerima semuanya itu di dalam Yesus. Bahkan ketika kita datang berkumpul di sini di dalam Yesus. Haleluya. Maka ketika kamu di luar dari Yesus, oh, betapa mengerikan hidup ini. Haleluya. Haleluya. Betapa mulianya, betapa dahsyatnya, betapa berharganya kehidupan kita. Karena sekarang kita ada di dalam Kristus. Oh, haleluya. 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 Yang terakhir 1 Petrus 1 ayat 20. Petrus 1 ayat. Haleluya. Ayat 20, mari kita baca. Haleluya. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Kata dipilih di sini bukan dipilih supaya menjadi anak-anak, tetapi ini menggenapi Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Karena Bapa, Roh Kudus dan Firman itu diskusi siapa yang harus menjadi manusia. Lalu ditulislah ayat ini. Ya, apa katanya? Ia telah dipilih. Yesus telah dipilih. Apa itu? Sejak semula, seluruh dunia jadikan. Jadi rencana Yesus, yaitu Firman, telah menjadi manusia. Itu sebelum dunia dijadikan. Paham di sini? Ya. Paham di sini? Jadi ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Maksudnya dipilih apa? Untuk Firman itu menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. Haleluya. Tetapi katanya, karena kamu
Ia baru menyatakan dirinya di dalam Yesus pada zaman akhir ini. Haleluya. Jadi firman itu untuk menjadi manusia itu sudah ditetapkan dan memilih Yesus, sang firman yang akan menjadi manusia sehingga dipanggil Yesus. Haleluya. Tapi Yesus sudah ada sebelum dunia ini ada. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Yesaya 55 ayat 10 sampai 11. Yesaya 55. Oh, haleluya. Ayat 10 sampai 11. Mari kita baca. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ini firman ini tentang siapa? Yesus. Jadi Yesus itu adalah firman yang keluar dari mulut Bapa. Haleluya. Yesus adalah firman yang keluar dari mulut Bapa. Jadi firman yang dimaksud adalah Yesus yang telah menjadi manusia. Haleluya. Makanya dia disebut katanya, ia tidak akan kembali kepadaku. Berarti Yesus tidak akan kembali ke surga dimuliakan sebelum dia tuntaskan tugas. Apa tugasnya? Mati dari kayu salib, turun ke dunia orang mati, bangkit pada hari ketiga, dan kembali ke tahta Bapa. Haleluya. Haleluya. Jadi ini nubuatan tentang Yesus yang menjadi firman. Haleluya. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Haleluya. Tetapi ia akan melaksanakan. Makanya katakan, kenapa dikatakan kembali? Karena dari surga dia datang, akan kembali ke surga. Dari kekekalan dia ada, maka juga akan kembali kepada kekekalan. Haleluya. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Jadi Yesus disalibkan adalah untuk menyelesaikan kehendak Bapa. Makanya di Taman Getsemani dia berdoa, bukan kehendakku yang jadi, namun kehendakmu yang jadi. Itu karena Yesaya ini. Haleluya. Ya. Dia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, kemudian dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ini yang dimaksud Efesus 4 ayat yang ke-6, yaitu taat. Haleluya. Taat sampai mati. Jadi kenapa tadi disebutkan dalam 1 Petrus 1:20 baru dinyatakan tentang dia di akhir zaman ini, berarti di perjanjian baru, supaya kamu tahu Yesus itu sudah ada sejak semula. Tapi kenapa dinyatakan? Karena siapa? Karena kamu. Itu tadi karena kata Petrus 1:20. Tapi oleh karena kamu dia dinyatakan di zaman akhir ini. Maka kesimpulannya apa? Di dalam Yesus. Haleluya. 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 Maka di dalam Yesus. Kita baca dulu tadi 1 Petrus 1. Haleluya. Ayat 21 tadi. 1 Petrus 1 ayat 21 sekarang. Haleluya. Ayat 21. Dan kita akan tutup di sini. Baca sama-sama.
Haleluya. Tadi dikatakan di dalam Dia. Oke? Sekarang oleh Dia. Mari baca. Oleh Dia kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Haleluya. Kenapa kita belajar Yesus adalah firman sudah ada sejak semula supaya kamu pandanganmu tertuju kepada Allah. Maka kita dapat sekarang ada dua, di dalam Dia, oleh Dia. Haleluya. Kalau ini menjadi perkataanmu setiap hari, di dalam Kristus, oleh Kristus, itu menjadi iman. Haleluya. Haleluya. Di dalam Kristus, oleh Kristus. Katakan di dalam Kristus. Oleh Kristus. Haleluya. Itulah yang akan menjadi iman. Haleluya. 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 Katakan di dalam Kristus. Oleh Kristus. Oh, haleluya. Kita dibawa kepada pengharapan yang tertuju kepada Allah. Itulah yang dimaksud imanmu yang akan digenapi di dalam hidupmu. Mari bangkit berdiri. Kita bersyukur kepada Allah karena Dia memberi kita pengertian demi pengertian iman di dalam Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Dengarkan, perhatikan Bapak, lihat ke sini. Kenapa saya mengajarkan sekitar 1 jam lebih? Hanya untuk masuk kepada dua pengertian di dalam iman. Di dalam Dia, oleh Dia. Haleluya. Di dalam Yesus, kegelapan itu tidak akan menguasai. Oleh Yesus, kau akan menerangi kegelapan. Kau harus mulai dulu di dalam Dia, kemudian mengerjakannya di dalam Dia. Imanmu oleh Dia, tapi ketika kau mengerjakan di dalam Yesus. Oh, come on, come on. Haleluya, haleluya, haleluya. Apa hebatnya dengan dua frasa ini? Sangat hebat, sangat dahsyat. Karena di dalam Dia Allah memandangmu seperti Kristus memandang. Di dalam Dia kita tidak ada dalam hukuman. Di dalam Dia sekarang kita melihat saya ada sebelum dunia ini ada. Haleluya. Haleluya. Jadi ketika dunia ingin mengintimidasimu, menuduhmu, katakan aku ada di dalam Dia. Karena apa yang telah dikerjakan Yesus di dalam Yesus, Dia sudah selesaikan. Jangan lagi kamu keluar dari Dia. Haleluya. Setelah kamu hidup iman di dalam Dia, sekarang kamu akan mulai berkata di dalam Dia, oleh Dia. Haleluya. Oleh Dia. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Berarti tindakan imanmu adalah oleh Dia. Paham di sini? Oh, haleluya, 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 haleluya. Imanmu sekarang di dalam Dia. Tapi ketika imanmu itu bertumbuh, maka perempuan sakit pendarahan di dalam nama Yesus, asal ucapan jubahnya, aku menjadi sembuh. Haleluya, haleluya. Oleh Dia di dalam Yesus. Amin, amin, amin. Tugas Bapa tidak datang untuk supaya membawamu kepada kata-kata yang wow, tapi Bapa datang untuk membawamu supaya kau tinggal di dalam apa yang Bapa sampaikan. Haleluya. Ketika kau berkata di dalam Dia, berarti imanmu. Tapi ketika kau mulai berkata oleh Dia, maka kamu mulai bertindak oleh Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Paham? Paham? Paham?
Ya, dari hal-hal yang sederhana kau harus mulai. Ya, apa katanya? Oleh Yesus, di dalam nama Yesus, saya mulai memasak, saya mulai menyuci, saya mulai berdoa. Semua aktivitas kita lakukan di dalam Dia. Haleluya. Oleh Dia. Mari kita berdoa di dalam Roh, supaya ini diimpartasikan di dalam Roh. Iman yang baru. Haleluya. Di dalam Kristus, oleh Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus, itulah kehidupan kita yang sekarang. Syaka Bapa Brada, Reta Tas Syada Bapa, Reka Bapa Bapa Syada Bapa, Reda Bebrolo Buku Sanda Bapa, Reda Bapa Bapa Sanda Bapa, Ika Bapa Sanda Bapa, Rolo Buku Sanda Bapa, Shika Bapa 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 Sanda Bapa, Lebe Brede Brede Sono Bulu Bulu Bapa, Shike Brede Brede Sanda Bapa, Roda Bapa Bapa Sanda Bapa, bangun, di dalam Kristus, di dalam nama Yesus. Haleluya. Oleh Kristus, oleh nama Yesus. Di Bapa Bapa katakan, Shederi Brekara katakan, karena imanku ada di dalam Dia yang Dia sudah kerjakan. Aku percaya, haleluya. Di dalam iman, haleluya. Di dalam Kristus, aku percaya. Oh, Dia sudah menyelesaikan semuanya itu dengan selesai. Nah, sekarang aku akan mulai berjalan di dalam nama Yesus. Oleh Yesus Kristus, itulah yang akan menjadi perkataan-perkataan imanku yang akan kukerjakan. Ripapaka Saka. Itulah sebabnya ketika Petrus dan Silas berkata, di dalam nama Yesus bangkit dan berjalanlah. Karena dia hidup, mereka hidup di dalam Kristus. Dia melihat dia sudah mengerjakan dengan selesai. Tapi ketika dia datang kepada orang lumpuh, dia berkata, di dalam nama Yesus bangkit dan berjalanlah. Haleluya. Akan datang waktunya engkau mulai melihat kemana engkau mulai melangkah. Engkau mulai melangkah di dalam nama Yesus. Ripaka sakata karaba karaba, sudah beri dikatakan. Rika baka sakata karaba, rolo sudah beri. Hima bapa sakata karaba, shikere beri karaba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. There is power in the name of Jesus. Rama sakata karaba, yoda bapa kasakata. Yes, Lord. Sudah lunas dibayar, sudah selesai.
supaya disalibkan dosa. Itu sebabnya ketika kita berkata, in the name of Jesus, ada kuasa. Haleluya. Tapi kau harus berkata, di dalam dia, di dalam Kristus, di dalam Kristus aku melihat imanmu. Haleluya, haleluya. Shedaba berapa? Haleluya. Katakan, there is power. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Let's break every chain, 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 break every chain. There is power. There is power in the name of tidak pernah mendakwa kita.
Tapi setelah Yesus naik, bangkit dari antara orang mati, tidak dituliskan lagi. Iblis menunggu waktu yang baik lagi, karena dia sudah dikalahkan. Dia sudah dikalahkan. Dia sudah dilucuti. Pekerjaannya sudah selesai. Dalam dialah imanmu berada. Di dalam dialah kita akan melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Di dalam dialah engkau akan dibentuk menjadi anak rohani. Di dalam rumahnya. Di dalam dialah engkau akan menerima sumber-sumber. Di dalam dialah engkau disembuhkan. Engkau hidup dalam kesehatan. Di dalam dialah, di dalam nama Yesus, engkau akan melihat segala hikmat itu disikapkan kepadamu. Karena di dalam Kristus, di dalam Kristus, di dalam Kristus ada hikmat yang baru. Haleluya. Kita katakan lagi dengan iman. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Tanganmu di dalam iman. Hidup dengan iman yang baik. Hidup di dalam kapasitas roh yang baru. Hidup dengan cara pandang. Every change. Every terima kasih Yesusku. Terima kasih. Di dalam Kristus dan di dalam nama Yesus, kami akan mengerjakan segala sesuatu di dalam kuasa dan otoritas, di dalam nama Yesus, dan di dalamnya kami ada, sehingga kami tidak lagi seperti anak sekewa. Di dalam nama Yesus kami mereka keluar, maka mereka powerless. Tapi ketika aku ada di dalam Kristus,
bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Maka mulai dari sekarang lakukanlah di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Maka untuk sementara dalam ikut dalam nama Yesus, jangan dulu masuk kolam. Amin. Supaya proses kesembuhan sudah sempurna. Amin. Haleluya. Jadi berbanyak sekarang menyelam di dalam Roh Kudus. Haleluya. Ya,